Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Premil Almadi dengan NIM 811420451. Saya dari kelompok 2. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan tema peristiwa hukum dan hubungan hukum. Pertama, di sini ada definisi tentang peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum atau yang dapat menggerakkan peraturan tertentu sehingga peraturan yang tercantum di dalamnya dapat berlaku konkret. Jadi, suatu peristiwa dapat menimbulkan hukum apabila peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum. Seperti misalnya perkawinan antara pria dan wanita. Demikian pula misalnya kematian seseorang akan pula membawa berbagai akibat hukum seperti penetapan waris, ahli waris, dan harta waris. Lalu di sini ada definisi peristiwa hukum. Yang pertama ada Van Apeldoorn dan Gillibrand. Terus Van Apeldoorn, peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Menurut Gillibrand, peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan atau menimbulkan hukum. Lalu di sini ada contoh peristiwa hukum. Yang pertama ada peristiwa transaksi jual beli barang yang terdapat akibat yang diatur oleh hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban sebagaimana pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu yang kedua, ada peristiwa kematian seseorang. Di peristiwa ini, secara wajar dalam hukum perdata akan menimbulkan berbagai akibat yang diatur oleh hukum, misalnya penetapan pewaris dan ahli waris. Sedangkan apabila kematian seseorang tersebut akibat pembunuhan, maka dalam hukum pidana akan timbul akibat hukum bagi si pembunuh, yaitu ia harus mempertanggungjawabkan. Ini ada macam-macam peristiwa hukum. Macam-macam peristiwa hukum ini dibagi menjadi dua. Pertama, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Yang kedua, hukum yang bukan karena perbuatan hukum. Di peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum ini dibagi menjadi dua konsep. Pertama, ada perbuatan hukum. Di perbuatan hukum ini dibagi mempunyai dua contoh, yaitu yang pertama perbuatan hukum yang bersifat satu dan bersifat dua. Lalu yang kedua perbuatan yang bukan perbuatan hukum ini, yaitu perbuatan yang tidak dilarang dan perbuatan yang dilarang. Yang kedua ada hukum yang bukan karena perbuatan hukum. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu keadaan nyata, perkembangan fisik manusia, dan kejadian-kejadian lainnya. Lalu di sini ada definisi tentang perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang diberi akibat hukum oleh kaidah hukum tertentu, dan timbulnya akibat hukum ini memang dikehendaki oleh subjek hukum pelaku perbuatan tersebut. Lalu di perbuatan hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama perbuatan hukum yang bersegi satu atau ensidik, dan kedua perbuatan hukum yang bersegi dua atau quisidik. Perbuatan hukum yang bersegi satu ini setiap perbuatan yang berakibat hukum atau res subjek dan akibat hukum ditimbulkan oleh kehendak satu subjek hukum, yaitu satu pihak saja. Lalu yang kedua, setiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subjek hukum, yaitu dua pihak atau lebih. Lalu di sini ada perbuatan yang bukan perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelakunya meskipun akibat tersebut diatur oleh hukum. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama perbuatan yang tidak dilarang, yang kedua perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang tidak dilarang ini merupakan perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki atau dimaksudkan terjadi oleh hukum pelaku perbuatan itu. Lalu di sini ada dua konsep. Pertama ada
ada sebuah warning adalah tindakan memperhatikan kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan untuk memperhatikan kepentingannya. Lalu yang kedua ada mempersulit detailing dalam pembayaran utang yang sebenarnya tidak ada utang. Lalu yang kedua ada perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, yaitu semua perbuatan yang bertentangan dengan pelanggaran hukum akibat hukum yang timbul tetap diatur oleh peraturan hukum, meskipun akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan ini dinamakan onres mitigated, yaitu perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum. Karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum timbullah suatu. Lalu yang kedua, ada hukum bukan karena perbuatan hukum. Ini ada keadaan nyata. Keadaan nyata ini menyebabkan individu atau suatu badan hukum yang tidak dapat membayar utang-utangnya secara penuh. Hal ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan. Lalu ada kedaluarsa untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat waktu syarat-syarat tertentu, seperti yang dikemukakan dalam pasal 1946 bahwa KUH berdasar macam kedaluarsa atau lewat waktu, yaitu lewat waktu akuisitif dan lewat waktu eksklusif. Berdasarkan lewat waktu akuisitif, orang dapat memperoleh suatu hak habis masa tertentu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Lalu berdasarkan waktu eksklusif, seseorang yang dapat suatu tanggung jawab habis masa tertentu, dan apabila syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang dipenuhi. Lalu yang kedua ada perkembangan fisik kehidupan manusia mencakup kelahiran, kedewasaan, dan kematian. Ini dibagi menjadi 3. Pertama, kelahiran membawa kewajiban bagi orang tua untuk memelihara dan mendidik anak itu serta memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Lalu di bagian kedua ada pada tahap pendewasaan, anak-anak mempunyai kewajiban untuk memberi ongkos kepada orang tuanya, terlebih jika orang tuanya kurang mampu atau tidak memiliki penghasilan. Lalu di bagian ketiga ini, pada saat kematian ini, hak dan kewajiban lenyap bagi yang meninggal, dan bersamaan dengan itu timbul hak dan kewajiban bagi para ahli waris. Di sini ada kejadian-kejadian lainnya, seperti yang diatur dalam pasal 1553 bahwa perdata utang sewa menyewa. Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas suatu gaji rugi. Artinya ada peristiwa hukum menurut ini. Pertama, ada keadaan tertentu, misalnya orang yang sakit gila atau gangguan jiwa menyebabkan pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut harus ditempatkan di bawah pengampunan. Lalu yang kedua ada kejadian alam, karena sebatang pohon, disambar petir, dan tumbang menimpa seorang mengantar surat yang sedang bertugas dengan mengendarai motor dan menewaskannya sehingga menimbulkan masalah asuransi dan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh keluarga. Lalu di kejadian ini ada kejadian fisik, karena kejadian fisik ini menyangkut kehidupan manusia, yaitu kelahiran, kematian, dan ujian tertentu yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum. Lalu di sini ada hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal itu berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Pertunangan dan lamaran misalnya bukan merupakan hubungan hukum. Lalu ini ada hubungan hukum yang diciptakan oleh para pihak mengenai sesuatu yang berada dalam
ruang lingkup keluarga, dan harta kekayaan merupakan hubungan hukum yang bersifat private. Hubungan antara negara dan individu terdapat hubungan yang bersifat politis, sosial, dan administratif, masuk ke dalam bilangan hukum yang bersifat publik. Lalu yang ketiga ada hubungan antar sesama subjek hukum yang dapat terjadi antara seseorang dengan orang lainnya, antara seseorang dan satu badan hukum, serta antara satu badan hukum dan badan hukum lainnya. Lalu di sini ada unsur-unsur hubungan hukum. Unsur hubungan hukum ini adalah adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Contohnya, si A menjual rumahnya kepada B. Lalu yang kedua ada wajib menyerahkan rumahnya kepada B. Terus berhak meminta pembayaran kepada B. Wajib membayar kepada A dan berhak meminta rumah kepada A setelah dibayar. Lalu di sini yang kedua adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Dalam contoh di atas adalah objek rumah, objeknya rumah. Lalu yang ketiga adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban, atau adanya hubungan antara objek yang bersangkutan. Contoh, si A dan si B mengadakan hubungan sewa menyewa rumah. Si A dan si B sebagai pemegang hak dan pengembangan kewajiban. Rumah adalah objek yang bersangkutan. Lalu di sini ada syarat-syarat hubungan hukum. Pertama, terdapat dasar-dasar hukum atau peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Yang kedua, harus menunjukkan peristiwa hukum. Yang ketiga, ada macam hubungan hukum. Macam hubungan hukum ini dibagi menjadi tiga. Ada hubungan hukum yang berjadi satu, hubungan hukum berjadi dua, dan hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukumnya. Dalam hubungan hukum yang bersegi satu ini ada satu hal hukum yang bersegi satu hanya satu pihak yang berwenang, pihak lainnya hanya berkewajiban. Lalu di hubungan hukum bersegi dua ini di dalamnya ada suatu perjanjian jual beli, kedua belah pihak masing-masing berwenang atau berhak meminta sesuatu dari pihak lainnya. Lalu yang ketiga ada hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya, yaitu yang menjadi pemilik tanah berhak atau berwenang memungut segala kenikmatan dari tanah itu, asal saja pemungutan kenikmatan itu tidak dilakukan secara bertentangan dengan peraturan hukum. Jadi kesimpulannya, peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum atau yang dapat menggerakkan peraturan tertentu sehingga peraturan yang tercantum di dalamnya dapat berlaku konkret. Peristiwa hukum terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah peristiwa hukum karena perbuatan hukum, yang terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum yang mengandung perbuatan hukum berjenis satu dan berjenis dua, dan perbuatan yang bukan perbuatan hukum mengandung perbuatan yang tidak dilarang dan perbuatan yang dilarang. Yang kedua adalah hukum yang bukan karena perbuatan hukum atau lainnya. Sedangkan hubungan hukum atau res adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di suatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Hubungan hukum ada tiga macam, yaitu hubungan hukum yang bersegi satu, hubungan hukum bersegi dua, dan hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.